Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai yang ke-30. Ciri-ciri kehidupan Kristen. Ciri-ciri kehidupan Kristen. Ya, Tuhan mau bagi kita orang percaya kita punya ciri khas tersendiri. Jadi kita punya ciri khas tersendiri berbeda dengan orang di luar Kristen. Kata ciri diartikan tanda atau khas yang membedakan sesuatu yang lain. Jadi kita berbeda. Di sini kita mau melihat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Firman ini dimaksudkan untuk membedakan kita dengan orang-orang luar Kristen. Jadi kita punya perbedaan. Orang Kristen dan luar Kristen sangat berbeda. Sedangkan dalam kita juga dirindukan untuk mengeluarkan tindakan yang khas sebagai bukti kita mencintai Tuhan. Yang pertama, kita akan melihat ciri-ciri kehidupan Kristen terlibat dalam pemberitaan Injil. Jadi kita juga terlibat dalam pemberitaan Injil, bukan hanya hamba Tuhan saja atau orang yang sekolah teologi saja, tetapi kita semua juga sebenarnya wajib terlibat dalam pemberitaan Injil. Kisah 11 ayat 20 mengatakan, firman Tuhan berkata, akan tetapi di antara mereka yang ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi semua sebenarnya kita wajib juga memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah perintah universal Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya. Matius 28 ayat 9 sampai 10. Mula-mula memang pemberitaan Injil ini memang ditugaskan oleh khusus kepada para rasul. Tapi setelah itu juga Tuhan mengharuskan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi untuk memberitakan pemberitaan Injil ke segala bangsa. Jadi semua kita wajib. Ya, contohnya juga kita memberikan persembahan lewat persembahan misi. Secara tidak langsung kita juga sudah memberikan, sudah mengambil bagian, terlibat dalam pemberitaan Injil atau pekerjaan Tuhan. Ya, kita gereja Kemah Injil setiap Agustus mengadakan bulan misi, mengumpulkan dana untuk membantu para misionaris yang ada, secara khusus misionaris Kemah Injil. Ya, ini salah satu juga bagi kita juga terlibat. Mungkin juga ada yang pribadi kita ingin terlibat untuk mendukung pelayanan-pelayanan misi yang ada, bisa juga. Dari pribadi kita mendukung pelayanan-pelayanan misi, mereka mengalami berbagai kesulitan sehingga kita juga mendukung pelayanan misi yang ada. Kita juga sudah terlibat dalam pemberitaan Injil Kristus. Jadi bukan juga harus ini, tetapi lewat dukungan-dukungan kita juga secara tidak langsung kita sudah juga mendukung pemberitaan Injil, terlibat dalam pemberitaan Injil Kristus di muka bumi ini. Ini ciri-ciri kehidupan Kristen. Jadi terlibat dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, ciri kehidupan Kristen terlibat dalam misi juga. Firman Tuhan berkata, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Ya, kita juga bisa belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini juga terlibat dalam misi, yaitu mengutus. Kita nak mengutus misi ke luar negeri, kita juga bisa mengutus anak-anak kita yang punya hati, yang punya kerinduan untuk masuk teologi. Tidak punya kemampuan tapi punya kerinduan, bisa juga. Ya, kita belum ada, tapi satu saat kita juga bisa juga berpikir demikian untuk mendukung anak-anak Tuhan atau pemuda-pemudi kita yang punya kerinduan yang terdalam untuk mau jadi hamba Tuhan. Itu salah satu juga terlibat dalam pelayanan misi, mengutus. Ya, kita mengutus mereka, bukan hanya mengutus tapi mendukung juga mereka
membiayai mereka, SPP mereka kita biayai sampai mereka juga selesai. Saya teringat ini, tetapi teringat waktu saya baru tamat teologi, dan jadi ada penerimaan di asrama itu, ada penerimaan dan dapat beasiswa, dapat bagi siapa yang mendaftar di situ. Tiba-tiba ada satu anak yang tidak mendapat beasiswa. Saya sendiri, karena saya sebagai bapak asrama bingung, lapor ke sekolah, sudah tutup, sudah tidak ada lagi yang bisa mendapatkan beasiswa lagi. Saya melihat anak ini ya ada kemungkinan punya potensi juga ke depan, tetapi dia juga ditolak. Dan akhirnya ya gaji saya cuma 300.000 waktu itu, tetapi saya membagi juga untuk anak ini. Dan akhirnya tidak apa-apa, kamu tinggal di asrama, tetapi SPP kamu nanti bapak yang bayar aja. Dan kalau di sana tuh makanan sudah dibagi-bagi, kamu makan saja di tempat bapak. Karena dia tidak bisa makan di asrama, dia boleh tinggal dan bisa makan di asrama. Dia makan dengan saya, jadi saya sudah siapkan beras dan ada lauk. Kadang-kadang dia sendiri juga cari lauk. Menolong benar juga. Jadi saya lihat bahwa kita menolong orang juga menolong saya. Dia sendiri juga yang menolong. Dan akhirnya dia juga kadang dia cari sayur. Nih Pak, saya cari hutan. Dia sudah masak, nasi sudah masak, meringankan juga pekerjaan saya. Ini luar biasa. Jadi akhirnya ya menolong dia, membiayai dia sampai dia selesai. Dan akhirnya dia mengambil sekolah teologi dan sudah menjadi pendeta saat ini. Ini luar biasa. Jadi ketika kita juga terlibat dalam pelayanan dan mendukung orang lain, jadi secara membiayai mereka, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik ya orang-orang tersebut yang bisa kita bantu, yang bisa kita tolong. Saya juga diberkati dengan satu hamba Tuhan, yaitu Pak Purtono. Ini juga luar biasa. Kalau dia setiap selesai dia membiayai orang, jadi dia cari lagi yang baru untuk sekolah teologi. Ini pribadian dia yang terbeban untuk membantu anak-anak yang memang punya panggilan untuk melayani Tuhan. Setelah selesai dia cari lagi yang baru. Ini juga salah satu terlibat dalam pelayanan misi, mengutus orang, membiayai. Ya kita juga bisa sampai ke depan, sampai di sana juga bisa. Karena kita ini gereja, ini lembaga, bisa juga. Ke depan kita berpikir ke depan untuk melihat pemuda-pemudi yang punya hati mau melayani tapi tidak punya kemampuan dalam dana. Kita juga bisa melihat dan bisa membantu. Kita nggak tahu mereka ke depan akan jadi apa, tetapi saat ini kita juga sudah mulai memikirkan. Bisa juga bukan hanya teologi, ada sekolah-sekolah lain mungkin bisa juga. Yang penting ya kita mampu. Kalau kita mampu, apa salahnya kita mendukung jemaat-jemaat juga kita sendiri, sehingga ke depan mereka jadi apa, mereka juga balik kembali lagi ke kita, mendukung pelayanan-pelayanan yang ada. Pak yang teologi bisa mendukung pelayanan, Pak yang bukan teologi juga bisa mendukung pelayanan lewat apa yang ada pada dirinya. Jadi mengutus mereka, membiayai mereka, ini sudah masuk juga di dalam bagian terlibat dalam pelayanan juga misi. Ciri-ciri kehidupan Kristen yang ketiga, setia. Kita harus setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Kita harus setia dalam mengikuti Tuhan. Firman Tuhan berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia dan ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Yang Tuhan mau kita, yang sudah percaya, tetap setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan terpengaruh dengan hal yang lain. Sekali kita percaya kepada Yesus, sekali kita sudah menyembah Dia, kita menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Tetap setia apapun yang terjadi.
kita tidak tinggalkan Tuhan, sekalipun banjir saat ini mengganggu kita. Tidak dapat bantuan mungkin dari sana sini, tetapi Yesus yang selalu memperhatikan kita. Orang boleh melupakan kita, tetapi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu memperhatikan situasi kondisi seperti ini, juga mengajarkan bagi kita tetap setia. Kondisi seperti ini, baik virus corona maupun banjir, mengajarkan kita untuk tetap lebih lagi setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita setia. Cobaan yang ada, tantangan yang ada, Tuhan mau kita tetap setia. Tantangan boleh saja. Banjir bisa melewati. Kalau sudah lewat atap ini, semua mungkin tenggelam. Boleh saja banjir melanda, tetapi tidak mempengaruhi iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena setia merupakan ukuran. Setia ini merupakan ukuran bagi kita orang percaya. Setia merupakan ukuran dalam penghakiman nanti. Matius 24 ayat 13. Semua murid-murid Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak setia, semua kita setia kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saat itu juga kita pasti akan setia terus kepada Tuhan. Ke depan masih akan menghadang kita, tetapi jangan ada juga di antara kita yang tidak setia. Setia sampai garis akhir, sebagaimana Tuhan Yesus yang taat setia sampai mati. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Tuhan Yesus, Dia setia sampai akhir hidupnya. Ya, Tuhan juga mau kita orang-orang percaya harus setia sampai akhir hidup kita. Yang keempat, baik dan penuh dengan roh dan iman. Jadi ciri-ciri kehidupan Kristen itu baik, penuh dengan roh dan iman. Kalau berbicara baik, kita juga bisa melihat orang lain juga baik. Tapi berbeda orang percaya yang baik dengan orang yang tidak percaya. Kadang-kadang kita melihat mereka baik, ya, itu penglihatan kita. Memang mereka baik. Tetapi baik bagi orang percaya beda dengan baik bagi orang yang tidak percaya. Baik bagi orang percaya itu orang yang penuh dengan roh dan iman. Firman Tuhan berkata, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kisah 11 ayat 24. Jadi ciri-ciri orang Kristen adalah baik. Orang lain juga boleh baik. Yang tidak percaya sama Yesus boleh baik, tapi beda. Baik untuk orang percaya itu penuh dengan roh dan iman. Kalau yang tidak percaya tidak penuh dengan roh dan iman. Jadi di dunia ini banyak orang baik. Artinya baik tanpa penuh dengan Roh Kudus. Dan artinya baik tanpa iman. Orang baik yang sesungguhnya adalah mereka yang baik karena dalam dirinya ada Roh Kudus dan iman. Kebaikan seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi berbeda sekali kebaikan orang di luar Tuhan. Mereka punya kebaikan untuk mendapatkan pahala. Kalau kita orang percaya, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, sehingga kita wajib berbuat baik, sehingga kita penuh roh dan iman. Kita wajib berbuat baik karena Tuhan memang sudah baik untuk kita. Jadi wajib kita berbuat baik. Jadi kebaikan orang percaya penuh dengan roh dan iman. Yang berikut ciri-ciri kehidupan Kristen suka menjadi murid. Ya, kita suka menjadi murid, dikatakan dalam firman Tuhan ini. Kisah 11 ayat 26, firman Tuhan berkata, mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Ini yang pertama kali disebut Kristen. Ada orang suka bertanya, mana yang dahulu, Katolik atau Kristen?
Kalau yang Katolik suka bertanya demikian. Saya bilang di Alkitab bahwa yang pertama kali Kristen, coba cari di dalam Kisah 11 ayat 26, baca di Alkitab. Kristen yang duluan. Setelah itu ada Katolik dan ada mereka yang suka mengatakan Protestan. Tadi kita Protestan kembali ke Kristen. Ini di dalam Alkitab. Jadi yang pertama kali sebut Kristen pada Kisah 11 ayat 26. Firman Tuhan berkata, mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Yang berbicara ini bukan masalah pertama kali disebut atau lambat disebut, tetapi yang penting di sini menjadi murid Tuhan. Yang penting di sini jika kita mau dipakai oleh Tuhan, bukan masalah siapa yang dulu dan siapa yang belakangan. Kita menjadi percaya pun sama Tuhan Yesus, ada yang dahulu, ada yang belakangan. Ada yang baru percaya, ada sejak lahir. Ada sudah pemuda baru percaya sama Yesus. Jadi bukan masalah itu. Yang Tuhan mau jika kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita duluan percaya dari orang lain mungkin sama Yesus. Tetapi kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, tidak ada gunanya. Di sini juga jangan kita berhenti belajar dari pengalaman, belajar juga dari sesama, dan yang terpenting belajar dari Tuhan. Kita mau lihat kitab Ester, sekalipun ia ratu, ia tetap mau diajar oleh Mordekai, pamannya, dan akibatnya dari sikapnya Ester juga terpilih sebagai first lady atau ibu negara pada waktu itu di Persia. Ini luar biasa, dan dipakai oleh Tuhan menjadi pelindung dan pembela bangsanya di pengasingan pada waktu itu. Tuhan pakai Ester, karena Ester walaupun dia sudah sebagai ratu, dia tetap mau belajar dari pamannya Mordekai. Jadi belajar menjadi murid, terus-menerus belajar tentang Tuhan, ini penting juga bagi kita orang-orang yang percaya. Makanya belajar firman Tuhan ini tiap hari. Bisa juga kita belajar firman Tuhan, membaca Alkitab tiap hari. Seperti lagu baca kitab suci doa tiap hari, itu lagu anak-anak sekolah minggu. Ini bukan hanya sekedar lagu sebenarnya. Sudah dirancang supaya mengajarkan kepada anak-anak berulang-ulang membaca kitab suci. Jadi pengajaran juga dalam kitab Ulangan dikatakan ngajarkan kepada anak-anak dengan berulang-ulang tentang takut akan Tuhan. Itu sudah dari firman Tuhan, dari kitab Ulangan mengatakan demikian. Kita sebagai orang tua mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita supaya mereka mengenal akan Tuhan. Jadi menjadi murid, memuridkan, menjadi murid. Kita juga menjadi murid, belajar terus tiap-tiap hari merenungkan firman Tuhan, tiap-tiap hari membaca firman Tuhan, tiap hari berdoa tiap hari. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita, orang-orang yang mengaku percaya sama Tuhan. Inilah ciri-ciri kehidupan Kristen. Pertama, kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Kedua, kita terlibat dalam pelayanan misi. Ketiga, kita setia. Keempat, baik dan penuh dengan roh dan iman. Kelima, suka menjadi murid. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kita semua. Mari kita bersyukur dalam doa kebenaran firman Tuhan. Mari.